Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmaida. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan membawa materi kami mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa. Sebelum lanjut ke kolonialisme, kita harus tahu dulu apa sih latar belakang penjelajahan mereka atau kolonialisme mereka. Latar belakang kolonis mereka tuh ada 5. Yang pertama, adanya paham merkantilisme dan kapitalisme. Yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang ketiga, semangat Prigi atau Gold, Glory and Gospel. Yang keempat, tantangan teori heliocentris. Dan yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, ada 2 bangsa yang menjadi pelopor dari penjelajahan ini. Yang pertama, itu ada bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Lalu diikuti oleh bangsa-bangsa lainnya seperti bangsa Prancis, bangsa Belanda, hingga Inggris. Akan menjelaskan materi tentang kolonialisme dan imperialisme di Asia. Kolonialisme dan imperialisme di Asia Tenggara. Tahun 1511 Masehi, di bawah pimpinan Don Alfonso de Albuquerque, bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Bangsa Spanyol berhasil mendarat di Filipina pada tanggal 16 Maret 1521. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten. Awal perkenalan Prancis dengan Vietnam berawal dari kedatangan misionaris Katolik Alexander de Rhodes di Tourane pada 1615. Melalui perjanjian Traktat London pada tahun 1824 yang menetapkan bahwa Malaka dan Singapura akan diserahkan kepada Inggris, sehingga wilayah kekuasaan Inggris kembali menjadi Perak, Penang, Malaka, dan Singapura. Kemudian, pada tahun 1888, daerah Brunei Sarawak menjadi protektorat Inggris. Kolonialisme dan imperialisme di Asia Selatan. Vasco da Gama merupakan orang Eropa pertama yang mendarat di India pada tahun 1498, tepatnya di Calucut. Tahun 1600 Inggris berhasil mendirikan English East India Company atau EIC. Prancis mendirikan Compagnie des Indes, dengan Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC. Kolonialisme dan imperialisme di Asia Barat. Perang Dunia I atau 1914 sampai 1918 telah membuka jalan bagi pembentukan negara-negara baru di Timur Tengah lewat campur tangan Inggris dan Prancis. Perjanjian Sykes-Picot atau The 1916, Asia Minor Agreement pada 16 Mei 1916. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa pertama yang berhasil mendarat di Afrika adalah bangsa Portugis pada tahun 1488 oleh Bartholomeus Dias dan dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Pada tahun 1441, pelaut Portugis menelusuri selatan Maroko, dan mereka menemukan desa-desa kecil di pesisir pantai barat Afrika, dan mereka menjarah serta merampoknya. Ternyata desa-desa itu mempunyai pelindung, yaitu kerajaan yang di pedalaman yang mempunyai kekayaan dan kekuatan yang besar seperti Raja Kongo dan Mali atau Ghana. Sehingga terjalinlah hubungan dagang, diantaranya adalah perdagangan budak dan persahabatan antara Portugis dengan daerah atau kerajaan tersebut. Perdagangan budak merupakan salah satu perdagangan yang paling besar keuntungannya bagi bangsa Eropa, dikarenakan bentuk tubuh dari orang Afrika ini sangat kuat sehingga sangat berguna bagi pekerjaan yang berat seperti anak buah kapal.
Pada abad ke-17, hubungan antara Afrika dan Eropa yang awalnya didominasi oleh perdagangan Portugis telah digantikan oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya yang menjadi lawan mereka di daerah-daerah Afrika Barat dan Afrika Tengah Barat dan juga Timur, dengan melakukan pengaturan kembali terhadap kepentingan perdagangan Swahili dan Arab. Selama abad ke-17 dan 18, negeri Belanda, Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa yang lebih kecil berusaha mengembangkan pertumbuhan perekonomian di Amerika dan mengharapkan agar Afrika dapat menjadi penyedia tenaga kerja yang memadai. Pada abad pertengahan abad ke-17, Perancis mendominasi perdagangan Eropa di daerah Sungai Senegal dan Inggris di Sungai Gambia. Inggris dan negeri Belanda menjadi saingan utama bagi perdagangan yang ada di pantai emas serta Prancis yang bersaing dengan Portugis di pesisir Kongo, Angola. Di Afrika Timur, orang-orang Arab dan Oman bersama dengan orang Swahili memanfaatkan kesempatan kemunduran kekuatan Angkatan Laut Portugis untuk mengusir kapal-kapal laut dan para pedagang Portugis dari daerah pesisir, kecuali yang terdapat di Mozambikwe. Baiklah, di sini saya Metiusian dari kelas reguler E akan membuat materi dari mata kuliah sejarah Eropa, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa di benua Amerika. Jadi yang pertama itu adalah bangsa Spanyol. Penjelajahan bangsa Spanyol ke benua Amerika diikuti dengan penaklukan dan kolonialisasi. Ekspedisi di bawah pimpinan Bartolomé Columbus pada tahun 1496 berhasil menemukan daerah di benua Amerika yang diberi nama Santo Domingo. Pada tahun 1508, ekspedisi di bawah pimpinan Ponce de Leon berhasil menemukan Puerto Rico, dan pada tahun 1513, ekspedisi tersebut juga berhasil menemukan suatu daerah di bagian Amerika atau Amerika Utara yang diberi nama dengan Florida. Hernando Cortés juga berhasil mencapai Meksiko dan menaklukkan kerajaan Aztec yang dikuasai Kaisar Montezuma. Kemudian yang kedua adalah bangsa Portugis. Ekspedisi Pedro Álvares Cabral ke Brazil pada tanggal 22 April 1500 merintis kekuasaan bangsa Portugis atas wilayah Amerika Selatan, yang mana para penguasa dan pedagang lokal di daerah tersebut harus tunduk pada bangsa Portugal. Apabila ada perlawanan akan terjadi penyerangan maupun penaklukan. Dan untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat kendali Portugis atas Brazil, pada tahun 553 Raja John III membentuk 12 sistem kerajaan kecil meskipun hanya Pernambuco dan Santo Vincent yang benar-benar menguntungkan. Sangat beruntung bagi Portugal ketika Pedro Cabral yang disertai Bartolomé Dias mencapai Brazil pada tahun 1500. Prancis pada tahun 1608 Samuel Champlain mulai mendirikan koloni pertama Prancis di Quebec. Sejak saat itu orang Prancis mulai melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan serta menyebarluaskan agama Kristen melalui penduduk di sekitar danau-danau besar seperti Superior dan Huron. Dari wilayah ini kemudian mereka menuju Mississippi hingga Muara dan mendirikan kota Louisiana. Pada lokasi-lokasi penting tersebut, Prancis mulai mendirikan pos-pos militernya yang berfungsi sebagai penjaga para pedagang dan permukim Prancis yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah bangsa Inggris. Pada abad ke-15, tepatnya tahun 25 Maret 1584, atas perintah Ratu Elizabeth I, Sir Walter Lake diberikan mandat untuk membangun koloni Inggris di wilayah Amerika Utara. Setelah sebuah ekspedisi pencarian dilakukan pada tanggal 4 Juli 1584, tibalah kapal laut Inggris yang dipimpin oleh kapten kapal Philip Armades dan Arthur Brawl di sebuah pulau yaitu Roanoke. Pada 1270, seorang penjelajah asal Inggris, James Cook, mendarat di pantai timur Australia. Kemudian ia memetakan pantai tersebut dan kemudian menamainya dengan New South Wales. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa yang pertama dilakukan oleh Arthur Phillip, orang Inggris pertama yang diutus oleh Raja Inggris George III untuk datang ke Australia, dan ia mendarat di Botany Bay yang kemudian diberi nama dengan New South Wales. Latar belakang kedatangannya Phillip adalah untuk membawa para narapidana ke daerah tersebut, karena pada akhir abad ke-17 kemiskinan dan kejahatan semakin bertambah di Inggris sehingga menyebabkan penjara penuh dan tidak muat untuk ditampungi lagi. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Inggris memutuskan untuk membawa narapidana ke Botany Bay.
Selain itu, alasan lainnya adalah untuk menjadikan persinggahan dan pangkalan pemasukan kapal-kapal Inggris yang akan melintasi samudra. Ada 5 daerah yang kemudian akan dijadikan koloni oleh Inggris, yaitu Tasmania, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, dan Victoria.